Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh ya, hadir semua ya? Oke. Selamat datang di mata pelajaran kearsipan di semester ini. Output dari belajar kearsipan ini adalah bagaimanakah kemudian kalian paham konsep dasar dari kearsipan, serta bagaimanakah kalian mampu mensimulasikan secara sederhana berdasarkan sistem kearsipan yang ada. Nah, untuk menerapkan Pancasila, sila pertama apa itu? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja kita masuk kepada materi. Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, Ibu akan menjelaskan secara teori mengenai konsep dasar sistem kearsipan. Yang selanjutnya, kita akan mengadakan kuis melalui tebak gambar. Bu, tebak gambarnya ini dari mana? Ini nanti Ibu akan bakalan hidupin fokus, dan Ibu sudah sediakan link Google Form untuk kalian isi. Oke, jadi di akhir pertemuan kita pada hari ini kita akan mengadakan kuis. Jadi kalian silahkan fokus untuk mendapatkan nilai yang tinggi dari Ibu. Oke? Jadi ada dua kata kunci di dalam perkuliahan kita yang paling utama. Yang pertama apa? Kata arsip. Kedua, kearsipan. Ini apa sih? Kalian paham nggak? Enggak, Bu. Jadi arsip, Bu, arsip sama kearsipan kan mirip ya? Mirip ya. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi arsip ini adalah kumpulan surat, catatan, benda bersejarah atau lain sebagainya yang mengandung informasi yang perlu disimpan berdasarkan apa? Sistem kearsipan yang ada. Oke, jadi kalau ditanya ini bendanya. Oke, ini bendanya. Nah, kalau kearsipan ini apa, Bu? Ini kegiatannya. Kegiatan apa? Mengelola. Oke. Kegiatan mengelola arsip atau dokumen tadi untuk disimpan secara teratur, tersistematis. Apa lagi? Terencana. Ya. Berdasarkan apa? Sistem kearsipan yang ada. Sistem kearsipan itu apa? Itu nanti, oke? Oke, kita lanjut. Bu, kearsipan ini ngapain aja sih? Mulai dari merencanakan, menerima, mencatat, menyimpan, menggandakan, hingga apa? Mengendalikan. Ini mengendalikan ini termasuklah di sini sistem merawat ya. Jadi nih sebenarnya contoh sederhananya di dalam sistem kearsipan ini sebenarnya nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian punya akta lahir, kalian punya KK, KTP bagi yang punya KTP, kartu pelajar bagi yang punya. Nah, itu sebenarnya dokumen-dokumen penting kan. Itu perlu disimpan secara teratur, tersistematis, terencana. Biar apa? Ketika kita memerlukan dokumen tersebut, arsip tersebut itu mudah ditemukan kembali. Jadi kita nggak bingung, oh kemana nih Bu? Oh hilang, Kalau misalnya hilang, boleh nggak sih kalau di perusahaan? Ya, jadi nanti nggak ada dokumennya dong kalau misalnya diperlukan gitu. Jadi kan sulit gitu, dan menambahkan pekerjaan kita lebih lagi untuk mencari di mana sih sebenarnya dokumen itu atau arsip itu.
kalau tidak direncanakan secara baik dan tidak disimpan secara baik. Nah, sistem pengelolaan kearsipan inilah yang kemudian mengaturnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya, masuk kita kepada materi peranan arsip. Biar kalian paham, seberapa penting sih sebenarnya arsip ini. Dia penting karena dia mempunyai peranan. Yang pertama apa? Sebagai dokumentasi. Misal kalian punya acara, foto tersebut itu kan menjadi sebuah kenang-kenangan yang perlu didokumentasikan. Ada loh bukti bahwasannya acara atau event itu pernah diselenggarakan. Yang kedua, sebagai apa? Alat bukti. Alat bukti untuk apa? Untuk membuktikan sesuatu yang terjadi. Karena apa? Informasi yang terkandung di dalamnya tadi. Misal, surat tanah itu kan merupakan surat kepemilikan. Katakanlah STNK misalnya, itu kan merupakan surat kepemilikan kalian. Nah, itu kan merupakan alat bukti bahwasannya kalian punya kendaraan itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen arsip seperti STNK yang kalian simpan tadi secara sistematis berdasarkan sistem kearsipan yang ada. Selanjutnya, ini dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Bu, ini misalnya gimana? Misalnya kalian tahu jenis surat klaim? Tahu? Surat klaim ini kan surat bahwasannya dari konsumen ini mengajukan keberatan kepada suatu instansi. Nah, ini kan juga perlu tindakan. Nah, ini juga perlu loh disimpan secara baik. Biar apa? Biar tahu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan selanjutnya. Jadi kalau diletak sembarangan surat klaimnya ini, jadi untuk dasar mengambil perencanaan dan kebijakan atas dasar keberatan konsumen ini tadi gimana? Nah, itulah gunanya sistem kearsipan itu. Oke, materi selanjutnya. Masuk kita kepada tujuan. Apa sih, Bu, tujuan kita melakukan kegiatan kearsipan? Menyimpan secara sistematis tadi. Adakah volunteer atau relawan yang mau? Ayo, secara logika aja. Menurut kalian ini tujuan kita buat kearsipan mengelola dokumen-dokumen tadi untuk disimpan secara teratur, terencana, dan tersistematis itu apa sih? Ya, silahkan. Saya ya, Bu. Jadi, Bu, menurut saya tujuan dari kearsipan itu yang pertama tentunya arsip itu bisa terpelihara dan terjaga dengan baik karena dia disimpan, Bu, secara teratur dan pastinya ini bakalan aman suratnya, jadi nggak robek, nggak kusut, nggak basah karena dia diletakkan di tempat yang aman. Yang kedua, tentunya, Bu, jadi mudah ditemukan kembali. Kayak yang Ibu katakan tadi, kalau misalnya hilang kan jadi bingung kita, nggak lagi dokumennya. Makanya itulah kita arsipkan, biar mudah ditemukan kembali dan kita tidak bingung di kemudian hari ketika kita memerlukan surat tersebut atau dokumen tersebut karena dokumen atau surat tersebut merupakan hal yang penting dan urgent. Untuk yang ketiga, pastinya nggak boros dalam tenaga dan waktu karena mudah ditemukan kembali tadi kan, Bu. Terus dia bisa menghemat penyimpanan karena kalau misalnya kita letakkan dia di ruang kearsipan atau di alat-alat kearsipan, pastinya dianya bakalan ada tempat khusus, jadi nggak tercecer-cecer dan memborosi tempat. Kayak misalnya kami kan, Bu, pasti kami bakalan ngeborosin tempat
karena kami nggak melakukan kearsipan kayak akta lahir, ijazah, apa semua tercecer-cecer. Makanya itulah perlu sebenarnya kearsipan ini kan Bu. Selanjutnya bisa menjaga kerahasiaan, karena kita tahu bahwa kayak data-data pribadi yang penting ini sebenarnya nggak perlu dan nggak bisa tersebar ke orang lain. Maka dari itulah perlu dijaga kerahasiaannya. Dengan disimpan secara baik dan teratur, pasti ini bisa menjaga kearsipan dari kerahasiaannya, maksudnya Bu, dari si dokumen atau surat tersebut. Baik, terima kasih kepada volunteer atau relawan yang sudah memberikan jawabannya. Jadi jawaban kalian tepat sekali, tepat banget pokoknya. Ibu salut sama anak-anak ibu semuanya, cerdas-cerdas semuanya. Untuk materi selanjutnya ada sistem kearsipan. Berdasarkan janji ibu tadi, kita bakalan lihat dari Infocus. Ibu ini udah hidupin, silakan lihat layar. Sistem kearsipan ini ada 5. Ibu nggak bakalan panjang lebar karena ini merupakan pretest sebenarnya untuk simulasi kita minggu depan. Jadi kalian silahkan buka link Google Form yang udah ibu share ke WhatsApp group. Nanti kita bakalan quiz. Nanti ibu bakalan tampilin gambar yang selanjutnya kalian tulis pilihan kalian di menu Google Form tersebut. Yang pertama ini ada sistem kearsipan abjad ya, atau kita sebut dengan alphabetic filing system. Yang kedua ada sistem tanggal atau chronological filing system. Yang ketiga ada sistem nomor atau numerical filing system. Yang keempat ada sistem subject atau subject filing system. Dan yang terakhir ada geographical filing system atau sistem wilayah. Nah, coba kalian resapi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita langsung main kuis. Oke? Waktu untuk menjawab kuis adalah hanya sekitar 30 detik. Oke, are you ready? Ready, Bu? Berhubung semua sudah standby, masuk kita ke soal yang pertama. Silakan jawab, apakah ini termasuk sistem abjad, tanggal, nomor, subjek, atau wilayah? 30 detik dari sekarang. Soal kedua. Ayo langsung jawab, abjad, tanggal, nomor, subjek, atau wilayah. 30 detik dari sekarang. Siap-siap soal ketiga? Iya. Apakah ini termasuk sistem abjad, tanggal, nomor, subjek, dan wilayah? Ayo pilih. Go, go, go. Nomor 4. Jeng, jeng, jeng. Silahkan. Abjad, tanggal, nomor, subjek, atau wilayah. Siap-siap kelima? Iya. Silakan pilih. Soal ke-6. Jeng, ya. Pilih ya. Ayo. Siap-siap yang terakhir? Iya. Silakan langsung dipilih dan diselesaikan. Ya, sudah ngirim semua belum? Nanti ibu cek ya, bakalan yang nggak ngerjain bakalan ibu kasih nilai jelek. Saya sudah, Bu. Saya udah, Bu. Aku udah ya, Bu. Saya juga sudah, Bu. Jadi gimana menurut kalian, susah nggak? Menjebak soalnya, Bu. Menjebak ya soalnya. It's okay, nggak apa-apa kalau misalnya kalian salah karena ini masih pretest kan. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum simulasi bakal ibu jelasin, dan kalian ibu pastikan bakalan tahu ketika kalian bisa mempraktekkan atau mensimulasikannya secara sederhana. Karena kalau misalnya kita yang melakukan atau learn to do, itu sebenarnya jauh lebih efektif daripada hanya sekedar ibu yang berkoak-koak di depan. Cukupkan pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar kalian pada hari ini. Ibu salut. Oke, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengumumkan alat dan bahan apa saja yang bisa kalian bawa untuk pertemuan kita berikutnya, agar kita bisa segera mensimulasikan satu per satu sistem kearsipan yang ada. Oke,
kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.